عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين وحسن إلى روح المصنف هذا الكتاب Syekh Nawawi Al-Bantani Al-Jawi. وغفر الله ذنوبهم ونور ضريعهم يشرعون ليلنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Al-Fatihah. Summahu ila ruhi Bapak Nur Husailari Bapak Armu Husailari Bapak Siat Husailari Ibu Ngatmah Husailari Ibu Ngatimi wa farallahu dzunubahum wa nawara dariyahum syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Amma ba'du. Segenap mustami'in mustami'at yang hadir pada sore hari ini yang sangat kami hormati, dan juga semua panitia penyelenggara kultum di bulan Ramadan yang diadakan setiap sore menjelang buka bersama, juga yang sangat kami hormati. Alhamdulillah, pada detik ini kita masih bisa menyaksikan, menghadiri, mendengarkan kajian kitab Nasaihul Ibad. Semoga kita semuanya yang hadir, yang mendengarkan, mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah. Amin ya rabbal alamin. Mustami'in, mustami'at, semua yang hadir yang sangat kami hormati, mari kita mengkaji lanjutan dari pengajian rutin kitab Nasaihul Ibad karangan Syekh Nawawi Banten. Kemarin sudah diterangkan di antara makalah yang ke-13 dan juga makalah 14, bahwasanya kemarin sudah diterangkan tentang status Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga status manusia itu sendiri, yang kedua-duanya harus kita mengerti bahwasanya status Allah ialah sebagai Tuhan yang harus kita sembah, sementara manusia statusnya sebagai hamba, sebagai budak, pelayan daripada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Kalau mengerti status keduanya tersebut, kita sebagai manusia tentunya kita sebagai hamba Allah, maka kita harus menjalankan apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi apa saja yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kewajiban seorang hamba. Kewajiban Allah Ta'ala ialah membalasnya kepada hamba-hambanya yang selalu melaksanakan takwanya, artinya melaksanakan apa yang diperintah dan menjauhi apa yang dilarang, sehingga Allah Ta'ala memberi pahala kepada hambanya yang merupakan nantinya pada ujungnya ialah tempat yang layak di sisi Allah, ialah surga yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hamba yang selalu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk makalah yang ke-15, An Abi Bakrin Siddiq radhiyallahu an, diceritakan dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, fi qaulihi ta'ala zaharal fasadu fil barri wal bahri. Sayyidina Abu Bakar pernah memberi penjelasan tentang firman-Nya Allah Subhanahu wa taala yang berupa zaharal fasadu fil barri wal bahr. Kalau diteruskan zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas, terjemahannya kerusakan-kerusakan di dunia ini baik dalam daratan atau dalam lautan itu semata-mata perilaku tangan-tangan manusia. Itu terjemahan yang lurus kalau kita artikan. Namun Sayyidina Abu Bakar memberi penjelasan lain bahwasanya yang dimaksud zaharal fasadu fil barri wal bahri. Qala Abu Bakrin fi tafsir dzalika al-barru huwa al-lisan wal bahru wa al-qalbu. Menurut Sayyidina Abu Bakar mengatakan dalam tafsiran zaharal fasadu fil barri wal bahri, apa yang dimaksud al-barru, apa yang dimaksud al-bahru. Al-barru ialah daratan, al-bahru ialah laut. Menurut Sayyidina Abu Bakar, al-barru huwa al-lisan. Daratan ialah sebuah lisan, sebuah lidah kita. Itu menurut Sayyidina Abu Bakar. Wal bahru huwa al-qalbuh, sementara lautan ialah hati. Maka menurut Sayyidina Abu Bakar, faida fasadal lisan bakat alaihin nufus. Kalau lisan kita rusak, lidah kita rusak dengan berbicara yang tidak sopan, memisui, menghibah dan lain sebagainya, bakat alaihin nufus, kata Sayyidina Abu Bakar, maka jiwa kita akan nangis. Jiwa seseorang dari Bani Adam
kalau lisannya rusak, lidahnya digunakan sesuatu yang tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala dengan memisui, adu domba dan lain sebagainya, maka jiwanya menurut Sayyidina Abu Bakar ialah nangis melihat lidahnya ini mengatakan yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza fasadal qalbu birriya'i masalan bakat alaihil malaikatu. Kalau hati yang rusak, bakat alaihil malaikatu, maka malaikat-malaikat Allah yang nangis. Hati kita kalau rusak, gambaran hati itu dikatakan rusak, beramal karena riya, beramal karena ujub, beramal karena sombong, orang lain dianggap remeh, orang lain dianggap rendah, itu dikatakan hati yang rusak. Ini salah satu penyakit hati, pamir, riya, ujub, sombong, sum'ah, ingin didengar orang lain. Itu contoh daripada hati yang rusak. Kalau hati kita rusak dengan sifat-sifat pamir, riya, sombong dan lain sebagainya, maka yang nangis bukan tubuh kita, yang nangis ialah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lebih besar mana dahsyatnya antara lisan dan hati? Kalau kata lidah kita yang rusak, lidah kita yang rusak, mulut kita yang rusak dengan berbicara yang tidak sesuai yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu yang nangis tubuh kita, jiwa kita yang nangis. Sementara kalau hati yang rusak, itu yang nangis ialah malaikat-malaikat Allah Subhanahu wa taala. Lah ini keduanya sama-sama bahaya. Sama-sama bahaya. Kalau lisan rusak, lidah rusak, itu bahayanya lebih luas. Tidak hanya kembali pada dirinya sendiri, tetapi bisa jadi lidah tersebut membahayakan terhadap orang lain, memusuhi, berkata jelek pada orang lain. Lah itu bisa membahayakan terhadap orang lain. Kalau hati yang rusak, ini sebatas merusak pada dirinya sendiri. Amalan kita bisa dilebur, pahalanya tidak diterima dengan hati yang rusak. Salat berjemaah, riya, pamir. Tadarrusan, pamir, riya. Atau ujub itu Pak, sombong yang tidak diumbar-umbar dengan lisan. Ujub itu pekerjaan hati, sombong dalam hati, bahwa amal yang dikerjakannya itu didasari oleh kekuatannya sendiri tanpa melihat
taufiknya Allah Subhanahu wa taala yang diberikannya, dan menganggap remeh orang lain, itu namanya ujub. Jadi bahaya. Ujub itu penyakit hati yang sangat lembut, bisa merusak pahala amal kita. Jadi ujub itu merasa bangga dengan amalannya sendiri dan menganggap remeh amalan orang lain. Itu namanya ujub. Dan amalannya tersebut menyampingkan pertolongan Allah. Wah, saya ini beramal bukan karena taufiknya Allah Ta'ala. Saya beramal ini karena dengan kekuatannya Allah. Dan orang lain mungkin tidak sama dengan diri saya. Saya sholat berjamaah terus, saya sholat malam terus. Lah itu Pak, dalam hati, penyakit hati yang dinamakan ujub, sombong yang hal ini dalam hati. Itu sangat halus, bahaya. Banyak yang tidak kita terasa dalam hati kita melaksanakan penyakit hati sehingga tidak rasa amal kita akan rusak pahalanya disebabkan dengan hati yang rusak. Maka kalau hati yang rusak itu malaikat nangis, Pak. Kenapa dikatakan malaikat itu nangis? Karena melihat daripada hamba Allah yang melaksanakan sholat berjamaah sehari-hari, melaksanakan puasa setiap hari, tetapi dalam hatinya busuk. Bukan ikhlas karena Allah, bukan karena Allah, hanya sebatas karena ingin dipuji oleh manusia, ingin pamer pada manusia, ingin menunjukkan ruahnya, kesombongannya kepada manusia. Lah ini yang ditangisi oleh para malaikat. Merasa eman malaikat tersebut melihat hambanya Allah di mana hati dan amalannya ini bukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka ikhlas itu Pak sangat sulit. Ikhlas itu tidak bisa dinilai oleh seseorang. Ikhlas itu pekerjaan hati. Ikhlas itu pekerjaan hati. Tapi jangan sampai kita meninggalkan suatu amalan karena takut ria. Jangan, Mak. Biasanya kan ada orang, wah saya sholat di rumah saja, nanti kalau sholat di masjid disangka ria pamer. Jangan. Kalau sampai meninggalkan amalan karena ingin tidak ria, ingin tidak dikatakan ria, itu namanya syirik khafi, Pak. Dikatakan syirik khafi. Syirik khafi itu, Pak, meninggalkan amalan karena manusia juga, Pak. Yang pada dasarnya dia tidak sholat berjemaah di masjid, pamer, takut pamer, takut di alam manusia, takut dipuji oleh manusia. Kemudian dia tidak sholat berjemaah. Oh, berarti ini meninggalkan jemaah, tidak berjemaah di masjid karena manusia. Ini juga bahaya. Itu namanya syirik khafi. Makanya kita jangan sampai mengerjakan sesuatu karena takut ria, meninggalkan sesuatu juga jangan takut ria. Artinya apa? Harus kita tabrak, harus lawan.
Yang jelas kita harus bagaimana hati kita itu ditata. Pada mulanya mungkin hati kita itu ketika sholat berjamaah, Pak, mungkin ada rasa ujubnya atau rasa mungkin riaknya, tapi terus Pak dikerjakan. Lama kelamaan nanti Pak, setelah kita istiqomah, fa insyaallah dengan sendirinya yang namanya sifat riya, sifat ujub itu akan hilang sendirinya. Jangan sampai kita meninggalkan suatu kewajiban atau sholat berjamaah ini dikatakan orang yang riya, itu jangan. Itu pasti ada orang yang seperti itu. Wah, saya tidak sholat berjamaah, saya sholat sendirian di rumah saja, takut riya. Itu juga keliru, Pak. Makanya dilema, Pak. Dilema antara mengerjakan takut karena riya, tidak mengerjakan takut juga orang tersebut akan riya juga. Maka harus ditabrak. Maka dengan istiqomah kita rutin, mungkin dengan sendirinya sifat riya itu akan hilang. Maka di sini dikatakan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani bahwasanya kalau hati kita rusak, Pak, malaikat nangis karena melihat hambanya hatinya tidak sama dengan perilakunya. Perilakunya baik, kadangkala hatinya tidak baik. Sehingga malaikat di sini dikatakan oleh Imam Syawawi Al-Bantani ialah mengatakan nangis. Itu penafsiran ayat oleh Imam Syawawi sangat mendalam, Pak. Apa yang ditafsiri oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Quran, dhaharal fasadu fil bahri wal bahri, di mana al-barri menurut Imam An-Nawawi ialah al-lisan, al-bahru ialah hati. Ini semuanya kita jaga, Pak. Semuanya kita jaga. Tapi yang jelas lidah itu lebih bahaya daripada hati. Kalau lidah sampai bahaya, Pak, bukan hanya kembali pada diri kita, tetapi kadangkala orang lain menerima bahayanya akan lidah itu sendiri. Kalau hati, Pak, ini kembali pada diri kita, Pak. Mungkin amalan kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rusaknya hati kita, Pak. Maka dalam hadis itu terjemahannya ada sekumpulan darah di mana kalau darah itu rusak maka jasad kita akan rusak juga. Ala wahiyya al-qalbuh, ialah hati. Maka menjaga hati itu sangat sulit. Maka kita harus menata, Pak, bagaimana hati kita ketika beramal betul-betul ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kila al-hikmatu fi annal lisani wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yambawi ayatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Menurut Kil ini, Pak, tidak ditentukan siapa yang mengatakan, itu namanya Kil. Kalau bahasa Madura, Pak, kocan ini. Kocan ini. Katanya itu namanya Kil. Al-hikmatu fi annal lisan wahidun tambihun lil abdi fi annahu la yambawi ayatakallama illa fima yuhimmuhu wa fi khairin. Ada yang mengatakan, Pak, hikmahnya sesungguhnya lidah itu suatu yang mengingatkan terhadap hamba bahwasanya tidak patut
bagi hamba untuk berbicara kecuali berbicara dengan suatu yang dapat membawa kebaikan pada hamba itu sendiri. Kalau dalam hadis itu sangat viral, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa orang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, maka hendaknya berbicara baik atau diam. Jadi hikmahnya apa yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi menafsiri Al-Quran, Zaharal fasadu fil bahri wal bahri, bahwasanya yang namanya lidah itu suatu perkara yang mengingatkan terhadap hamba bahwa hamba tersebut jangan berbicara kecuali yang baik-baik. Karena dengan lidah bisa amalan kita pahalanya batal. Dengan lidah kita kadangkala dapat mengganggu orang lain. Dengan lidah kita amalan kita akan batal. Maka dalam hadis juga serasi dengan hadis, barang siapa iman dengan Allah Subhanahu wa taala hendaknya berkata baik, kalau tidak bisa berkata baik auliyasmut, diam. Wakila li anna lisana az-zakir bikulli luwatin kana zikruhu lil mazkur wahid wa wallahu ta'ala. Menurut kila lain, menurut perkataan ulama yang lain, dikategorikan bahwasanya al-bahru merupakan lisan, sehingga dengan adanya lisan kita harus jaga, karena menurut satu ulama bahwasanya lisan yang digunakan untuk berzikir dengan menggunakan cara bahasa apa saja, maka zikir tersebut hanya satu tujuannya, ialah untuk al-mazkur wahid, ialah zat yang dizikiri ialah Allah. Zikir itu sangat banyak, Pak. Allah, Allah, Allah itu zikir. La ilaha illallah juga zikir. Atau asmaul husna itu juga zikir. Yang terpenting di situ ada ingatan terhadap Allah, itu juga zikir. Maka lisan yang digunakan untuk zikir dengan menggunakan bahasa apapun, yang terpenting di situ ingat kepada Allah Subhanahu wa taala, al-madhkur wahid, yaitu Allah. Nah, itulah lisan yang hal ini akan membawa kebaikan bagi kita semuanya. Maka kalau orang yang al-arifi billah, tingkatannya sudah al-arifi billah, ini tidak berbicara kecuali diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemarin dijelaskan bahwa al-arifi billah wa humul arif billah ialah as-sana. Tujuannya orang mengenal Allah tersebut itu tujuannya untuk memuji, Pak. Untuk memuji, bukan untuk memusuhi.
Sampai ingin kenal terhadap seseorang itu jangan untuk dimusuhi, tetapi untuk dipuji. Begitu juga Allah. Maka kerjaannya orang yang al-arifi billah, orang yang sudah kenal betul dengan Allah, maka lisannya selalu dzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal maqalatu sadisata asyarah. Kemudian kita beranjak pada makalah yang ke-16. Kila inna syahwata tusayyirul muluk abidan. Fa inna man habba syai'an fahuwa abduhu. Wal sabru yusirul abida mulukan. Dalam diri seseorang itu ada dua, Pak. Satu akal, dua hawa nafsu. Yang kedua-duanya tersebut ini tolak belakang, Pak. Kalau akal itu digunakan untuk sesuatu yang bisa membedakan mana yang hak dan mana yang batil, itu akal. Kalau hawa nafsu atau syahwat ini hanya mengajak atau digunakan untuk suatu yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu namanya nafsu. Itu berada dalam diri seseorang. Tinggal kita menjadi supirnya. Kalau kita bisa mengatur akalnya sehingga akalnya dapat mengalahkan hawa nafsunya, maka fa insyaallah kita akan dikatakan orang yang selamat fid dunya wal akhirah. Maka di sini menurut Imam Syekh Nawawi dalam maqalah yang ke-16, sesungguhnya syahwat itu akan menjadikan seorang raja dijadikan hamba atau budak. Raja, Pak, tahu raja? Raja itu, Pak, kalau hanya mengikuti hawa nafsunya, sewenang-wenang, tidak adil terhadap rakyatnya, korupsi dan lain sebagainya, hanya perut dan hawa nafsunya yang dipikirkan, itu menurut Imam Syekh Nawawi itu bukan raja, itu budak. Itu budak yang sangat hina. Kenapa demikian? Kalau kita menuruti hawa nafsu, menyenangi sesuatu yang tidak sesuai dengan aturan Allah Subhanahu wa ta'ala, itu dikatakan budak. Budaknya sesuatu yang tidak diinginkan oleh Allah. Lah, yang sesuatu yang disenangi oleh kita, lah kita itu sebagai budaknya, Pak. Contoh, Pak, sampai sangat senang dengan mobil mewah atau dengan rumah mewah. Nah, itu kita dikatakan budaknya mobil, dikatakan budaknya rumah mewah. Kalau kita menjadi budak, Pak, budaknya suatu yang tidak diinginkan oleh Allah, kita akan terjerumus. Yang terpenting hidupnya enak, perutnya isi, tidak tahu halal dan haram, semuanya ditabrak. Itu
dikatakan budak, Pak. Lah nanti, Pak, kalau hawa nafsu kita dikalahkan oleh akal, maka kita akan selamat, Pak. Karena yang namanya hawa nafsu kita tahu, Pak. Yang enak-enak itu tetap hawa nafsu, Pak. Kalau dalam Al-Quran dikategorikan orang yang selalu mengikuti hawa nafsu, itu seperti halnya kal an'am bal hum adol. Dia sama halnya dengan hewan, bahkan lebih bahaya. Kalau sampai ingin tahu, Pak, apa hawa nafsu itu, karena dalam diri manusia ada akal, ada ada nafsu. Saya umpamakan tidak pada hewan, anak kecil yang masih bayi, yang sudah tahu jalan umur 1 tahun, itu akalnya belum ada, Pak, tapi hawa nafsunya ada, Pak. Tidak tahu dia mana makanan yang baik, mana makanan yang jelek, pasti dimakan. Itu anak kecil. Lah kalau kita dalam diri kita yang sudah beliau masih ada hawa nafsu yang mengalahkan akalnya, ya seperti itu, Pak. Halal dimakan, haram dimakan, dan lain sebagainya. Tidak mengindahkan apakah harta ini adalah milik orang lain, apakah harta ini untuk orang lain. Yang terpenting diperolehnya. Nah, itu namanya mengedepankan hawa nafsu. Maka sifatnya seperti anak kecil. Lah orang yang sedemikian, Pak, seperti anak kecil. Kalau dalam Al-Quran, kal an'am bal hum adol. Seperti hewan, bahkan lebih bahaya. Kalau sapi, Pak, kalau sapi sudah kenyang, diam, Pak. Kalau manusia walaupun kenyang, Pak, masih menimbun. Disuruh untuk menyimpan berasnya seorang petani, dia menimbun sendiri, tidak disampaikan pada yang berhak. Maka dikatakan dalam Al-Quran, kal an'am bal hum adol, lebih bahaya. Maka bagaimana untuk mengatasi hawa nafsu? Ini menurut Imam Nawawi Al-Bantani ini, was-sabru yusayyirul abid mulukan. Harus sabar. Sabar ini akan menjadikan seorang budak akan menjadi raja. Li'annal abdah bisabrihi yanalu ma yurid. Seorang budak, seorang hamba, dengan kesabarannya, dengan menahan nafsunya, dia akan mendapatkan apa yang diinginkan. Sampean tahu Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu, Pak, menjadi pelayan dari Siti Zulaikha. Dengan sifat atau dengan gantengnya Nabi Yusuf, sampai-sampai Siti Zulaikha ini ingin mengganggu Nabi Yusuf. Di antara nabi yang paling ganteng itu ya Nabi Yusuf.
Waktu itu Nabi Yusuf masih abdun, masih hamba, masih pelayan seorang Siti Zulaikha. Siti Zulaikha pada waktu itu sebagai ratu, Pak. Namun sangat mencintai Nabi Yusuf karena gantengnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu, Pak, dirayu oleh Nabi Zulaikha dengan rayuan yang top. Namun Nabi Yusuf ini menahan nafsunya. Menahan nafsunya. Dengan menahan nafsunya, sabar dengan nafsunya, sehingga Nabi Yusuf ini lolos, Pak. Sehingga Nabi Yusuf sampai-sampai menjadi raja, menjadi utusan Allah, menjadi rasulnya Allah. Maka betul kata Imam Nawawi Al-Bantani bahwasanya kesabaran menahan nafsu itu akan menjadikan seorang hamba akan menjadi raja. Itu menurut Imam Nawawi Al-Bantani. Mungkin itu saja yang kita sampaikan. Kurang lebihnya kami mohon maaf mulai awal sampai akhir. Mungkin ada kekurangan dari kami mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.